Oke, mari kita bedah sebuah strategi komunikasi yang luar biasa ampuh. Tujuannya, biar pesan kita, terutama soal kesehatan, nggak cuma lewat gitu aja, tapi bener-bener kena sasaran. Coba deh bayangin sejenak. Pesan yang mau Anda sampaikan itu ibarat amunisi. Pertanyaannya, apakah pesan Anda itu satu peluru tajam yang melesat lurus ke target? Atau cuma segenggam pasir yang Anda lempar asal-asalan berharap ada beberapa butir yang nyangkut? Kalau kita pakai pendekatan pasir, resikonya udah jelas. Audiens kita bakal bingung, kebanyakan informasi, dan akhirnya yang nggak ngapa-ngapain. Beda banget sama peluru, yang dari awal memang dirancang untuk satu tujuan, memberi dampak. Oke, kita dalami lebih jauh ya. Nah, alat yang kita pakai buat menciptakan si peluru ini namanya SOCO. Ini adalah singkatan dari Single Overriding Communication Objective. Jadi, SOCO itu bukan ringkasan dari semua poin Anda, bukan. Ini adalah satu dan cuma satu pesan inti yang paling krusial. Tanpa SOCO yang jelas, mau desain sebagus apapun, budget sebesar apapun, ya bakal sia-sia. Gampang kok bikin SOW yang kuat, kita cuma perlu jawab 3 pertanyaan ini. Pertama, kita ngomong ke siapa? Kedua, masalah mereka itu apa? Dan yang paling penting, apa satu pesan yang wajib nempel di kepala mereka? Nah, formula sederhana ini adalah contekan yang bagus banget. Dengan mengisi bagian yang kosong, kita tuh kayak dipaksa buat mikir jernih. Siapa audiensnya, apa masalahnya, dan apa satu-satunya solusi yang kita tawarkan. Ini nih yang sering bikin salah paham. Banyak yang ngira SOCO itu ya headline atau tagline yang dilihat orang. Salah besar. SOCO itu justru buat internal, buat tim kita. Anggap aja ini kompas rahasia yang ngejaga semua materi iklan, postingan, atau brosur kita tetap di jalur yang sama. Tapi kenapa sih kita harus segitunya fokus ke satu hal? Kenapa ini bisa efektif banget? Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Ini bukan soal seni, tapi sains. Otak kita itu punya kapasitas terbatas. Ada yang namanya cognitive load. Kalau kita dijejali terlalu banyak informasi dalam satu waktu, otak kita cenderung ngeblank. Bukannya ingat semua, malah nggak ada satupun yang diingat. Dan tahu nggak, kita cuma punya waktu sekitar 3 detik. Menurut decay theory, setelah 3 detik itu, ingatan audiens soal detail-detail pesan kita mulai menguap. Cepet banget kan? Jadi, ini kuncinya. Kalau pada akhirnya otak cuma akan nyimpen satu hal, ya kita dong yang harus nentuin satu hal itu apa. Jangan biarkan audiens nebak-nebak sendiri. Disitulah peran SOC jadi sangat penting. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana prinsip ini bekerja di dunia nyata, khususnya untuk kampanye kesehatan. Kita mulai dari kampanye pengurangan sampah plastik. Lihat deh perbedaannya. Yang gaya pasir di kiri itu bikin pusing kan? Disuruh ini itu semuanya penting. Hasilnya, orang malah males. Bandingkan sama gaya peluru di kanan. Jelas, simple, dan bisa langsung dilakuin. Oh, oke, aku bisa mulai dari bawa tumbler. Gampang. Nah, sekarang kita pakai SOCO buat masalah yang deket banget sama kita, para pekerja kota. Stres, polusi, dan gula tersembunyi di kopi kekinian dan boba yang kita minum hampir setiap hari. Perhatiin deh, fokusnya di sini. Kita nggak ngomongin soal diet total atau harus lari maraton. Enggak. Cuma satu kebiasaan spesifik, batasi minuman manis, dan satu hasil yang jelas, hindari diabetes. Lalu, di mana SOCO ini diwujudkan di media sosial? Pertama, kita lempar pancingan. Visual yang bikin kaget, yang langsung nyambung ke kebiasaan audiens. Orang lihat, ini pasti langsung berhenti nge-scroll. Selanjutnya, kita jelaskan masalahnya. Kita buat ini jadi relevan buat mereka, para penduduk kota. Kita tunjukin kalau ini tuh masalah mereka, bukan masalah orang lain. Dan, dor, disinilah pelurunya ditembakkan. Pesan intinya jelas banget, bukan larangan total yang bikin sengsara, tapi satu aturan simpel yang sangat mungkin buat dijalani. Terus biar lebih gampang lagi, kita kasih contoh tindakan nyata yang bisa mereka lakuin besok pagi. Ini penting banget, biar perubahan itu terasa ringan dan nggak jadi beban pikiran. Dan terakhir, kita dorong mereka buat berbagi. Ini strategi yang cerdas, karena di lingkungan kantor, pengaruh teman itu kuat banget. Pesannya jadi menyebar dari orang ke orang. Oke, sekarang giliran Anda. Gimana caranya kita tahu kalau pesan yang kita buat itu udah jadi peluru atau jangan-jangan masih segenggam pasir? Ada tesnya loh. Tesnya simple banget. Coba tunjukin konten Anda ke seseorang, lalu tanya, intinya apa sih? Kalau jawaban dia sama persis dengan SOCO Anda, selamat, Anda berhasil.
Tapi kalau dia jawab, bagus sih, kayaknya soal kesehatan gitu deh. Nah, itu tandanya pesan Anda masih berupa pasir. Ini mungkin pelajaran paling penting dari semua ini, khususnya buat promosi kesehatan. Jangan pernah menjelaskan penyakitnya yang rumit. Itu pasir. Sebaliknya, jelaskan satu tindakan pengganti yang sederhana. Cukup 1 minuman manis sehari, itu peluru. Diabetes adalah penyakit gangguan metabolik, itu pasir. Prinsip ini beneran bisa dipakai di mana aja loh, dari presentasi di kantor sampai ngobrol sama temen. Coba deh sekarang Anda pikirkan, ada nggak satu pesan yang selama ini Anda sampaikan yang bisa dipertajam lagi jadi sebuah peluru yang jitu?